Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, dalam tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi ujian MKU atau SEB. Ya, sebagaimana berdasarkan edaran yang sudah saya berikan di grup Telegram bahwasanya semester Juli Desember ini UASnya dilaksanakan menggunakan aplikasi berbasis komputer yang dinamakan SEB CBT MKU. Nah, ini diadakan oleh 15 mata kuliah yang sudah saya berikan di grup Telegram. Pastikan Anda semua sudah masuk ke grup Telegram dan subscribe akun YouTube saya. Baik, kita langsung saja ke tutorial. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi ujian MKU, saya harus memastikan Anda semua telah memahami definisi atau arti dari istilah download dan install. Karena berdasarkan semester Januari-Juni 2022 lalu, masih banyak mahasiswa yang tidak paham apa itu download dan apa itu install. Gitu ya. Jadi download itu artinya mengunduh atau mengambil. Nah, mengambil sesuatu dari internet berdasarkan link yang telah Anda klik itu. Sedangkan menginstal adalah Anda itu memasang aplikasi yang telah Anda download tadi. Caranya dengan mengklik 2 kali aplikasi yang telah Anda download itu. Jadi, mohon dengan sangat Anda perhatikan dan maknai bahwasanya mendownload itu tidak sama dengan menginstal. Download artinya mengambil atau mengunduh, install artinya memasang aplikasi yang sudah Anda download tadi. Jadi aplikasi satu yang sudah Anda install, jangan Anda install lagi. Ya, jadi untuk ujian MKU ini ada 2 jenis aplikasi. Jenis yang pertama yaitu aplikasi yang diinstal. Oke? Jenis pertama yaitu aplikasi yang diinstal. Sedangkan jenis aplikasi kedua yaitu aplikasi yang dijalankan atau SEB file. Aplikasi yang pertama ini formatnya adalah exe atau application gitu ya, tipenya aplikasi gitu ya. Dan nanti formatnya adalah exe gitu, aplikasi yang diinstal ini. Sedangkan aplikasi yang kedua yang dijalankan formatnya adalah SEB. Bisa Anda lihat di sini. Gitu ya. Ya, aplikasi pertama yang diinstal tuh diberi nomor 1 titik install. Sedangkan aplikasi yang kedua dinamakan 2 mulai UAS. Oke? Jadi untuk aplikasi yang install ini ada 2 versi, yaitu versi 341 dan versi 241. Saya menyarankan Anda menginstal aplikasi 341 karena versi ini lebih stabil dan lebih sedikit peluangnya untuk terjadi error. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara mendownload aplikasi ini. Cara mendownload aplikasi yang pertama dan aplikasi yang kedua. Tentunya ya cara mendownloadnya tentu cukup mudah gitu ya. Anda cukup mengklik link yang sudah saya berikan. Nah, link-link ini nanti akan saya berikan di deskripsi video YouTube saya gitu ya. Oke, contohnya saya ingin mendownload aplikasi yang pertama tapi versi 241. Silakan diklik. Nah, karena kebetulan saya menggunakan Google Chrome ya, maka otomatis link yang saya klik tadi mengarah ke Google Chrome. Oke? Mengarah ke Google Chrome. Nah, untuk mengkliknya bagaimana, untuk mengunduhnya bagaimana? Bisa di bagian pojok atas ataupun di bawah ini, klik unduh ya. Nah, pastikan ini filenya formatnya exe kan? Nah, oke, silakan diunduh. Nah, kadangkala ada informasi dari Google Chrome itu bahwasanya ini filenya can harm your computer katanya. Ini filenya bisa menyebabkan komputer kamu file yang berbahaya katanya ya. Nah, ini Anda tidak usah takut ya. Jangan anggap ini sebagai aplikasi tipuan di kurir gitu ya, seperti yang viral saat ini gitu ya. Jadi ini sudah aplikasi yang benar-benar bukan aplikasi berbahaya ya. Jadi Anda
tidak usah takut. Silakan Anda klik aja keep atau simpan atau download. Kayak ini di Google Chrome ya. Oke, ini sudah selesai. Untuk melihat aplikasinya di mana? Biasanya kalau kita download aplikasi, aplikasi itu akan tersimpan di bagian folder download. Atau kita bisa lihat seperti ini gitu ya. Jangan diklik di bagian tulisannya, tapi diklik di bagian icon seperti huruf A ini gitu ya. Klik, maka ada show in folder atau tampilkan folder ya. Nah, di sini kita sudah melihat aplikasi yang sudah saya download tadi di menu download ya. Download nih, ini aplikasinya ya. Nah, inilah aplikasi yang saya download tadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengen downloadnya di saya kok downloadnya di apa Pak katanya kan ya di Google Chrome bagaimana kok tampilannya beda gitu ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan kalau misal kita mendownloadnya di Google Chrome gitu ya. Saya seperti ini, nanti diarahkan seperti ini. Nah, ini di Google Chrome ya. Nah, oke. Sama tampilannya ini, coba Anda lihat. Ya, sebelah kanan saya ini adalah Google Chrome, yang sebelah kiri saya ini Mozilla Firefox. Cuma kalau Google Chrome, tampilan downloadnya kan hasil downloadnya di bawah gitu ya. Tapi kalau Mozilla Firefox bagaimana? Coba kita unduh ya. Nah, unduhnya itu ada di bagian pojok kanan atas ya. Oke. Nah, sekali lagi saya ingatkan, file-file ujian MKU ini, aplikasi ujian MKU ini di-downloadnya di laptop atau komputer, bukan di HP. Kenapa? Karena install aplikasi ujian MKU ini hanya bisa diinstal di laptop atau komputer Windows 10 atau Windows 7 tapi terbaru gitu ya. Oke? Tidak bisa di HP. Nah, kan sama juga dengan ujian Anda masuk perguruan tinggi, kan tidak bisa di HP. Ya, karena kalau di HP keamanannya tidak terjamin. Ya. Oke, kita sudah download. Di mana aplikasinya sudah download tadi? Bisa kita klik di lambang panah bawah ini ya. Nah, inilah aplikasinya. Oke. Jadi kita sudah download aplikasi jenis pertama ya, aplikasi yang diinstal. Cukup paham kan? Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan download aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi menjalankan ujiannya atau mulai UAS MKU-nya. Nah, inilah link aplikasinya. Oke, ini larinya langsung ke Google Chrome. Saya unduh juga. Maka seperti ini ya. Nah, coba Anda lihat di bagian show in folder, maka seperti ini ya. Oke. Sekarang coba Anda lihat ya, coba Anda lihat. Anda lihat seperti ini. Pasti bagi yang sudah pernah menginstal aplikasi ini Anda paham gitu ya. Coba Anda lihat. Nah, Anda bandingkan antara tampilan aplikasi yang pertama ini kan sudah jelas seperti ini ya. Nah, ini sudah sama. Kok untuk aplikasi kedua di sini kok kertas putih saja, sedangkan di sebelah kiri ini ada gambarnya di sini gitu ya, bergambar gitu ya aplikasi yang keduanya. Nah, di sini saya jelaskan bagi Ananda yang sudah pernah menginstal aplikasi yang pertama ini ya, maka ketika Anda mendownload aplikasi yang kedua mulai UAS ini, maka tampilannya sudah seperti ini, ada bergambar. Artinya ini sudah bisa digunakan aplikasi kedua nih, tidak perlu lagi menginstal aplikasi pertama. Nah, kalau di bagian sebelah kanan ini yang putih polos, artinya itu Anda belum menginstal aplikasi yang pertama. Oke? Nah, sekarang coba saya saya hapus aplikasi yang pertama itu ya. Saya hapus. Pasti tampilan aplikasi yang tadi ya, yang ini akan berubah menjadi putih polos seperti yang ini. Coba ya, berarti sebelah kiri ini yang bergambar ini artinya bukti Anda sudah berhasil menginstal aplikasi yang pertama ini. Nah, kalau yang putih polos yang sebelah kanan berarti Anda belum menginstalnya atau belum berhasil. Oke, saya uninstall dulu aplikasi Save Exam Browser-nya ya.
Oke. Nah, untuk menguninstall ini kan apa ya? Ini tidak termasuk kepada tutorial saya ya. Nah, ini saya hanya menunjukkan saja perbedaan aplikasi mulai UAS MKU itu yang sebelumnya sudah diinstal aplikasi pertama dan yang belum diinstal aplikasi pertama bagaimana perbedaannya begitu ya. Oke, kita menunggu sebentar ya. Oke, sudah ya. Oke. Ini seharusnya berwarna putih gitu ya. Nah, sekarang saya ajarkan Ananda cara menginstal aplikasinya gitu ya. Ini harusnya saya sudah menginstal gitu ya. Aplikasinya tadi tapi kok masih ada aplikasinya ya. Masih ada, lihat dulu lah. Ada nggak ya? Oke, atau coba saya download lagi gitu ya. Oh, berarti harus saya apa nih? Saya restart mungkin komputer saya. Tapi saya cobalah dulu. Saya cobalah dulu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke proses instalasi ya. Install artinya memasang. Jadi yang tiga ini ya, tiga aplikasi atau dua jenis aplikasi ini, aplikasi jenis pertama install dan aplikasi yang jenis kedua yaitu mulai UAS MKU. Ini artinya Anda sudah sampai di proses download. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Anda harus bisa membedakan apa itu download, apa itu install. Download artinya Anda hanya mengunduh. Nah, sedangkan proses selanjutnya yang ingin saya ajarkan kepada Anda adalah menginstal. Nah, sekarang kita install saja versi yang paling stabil yaitu 341 ya. Cara menginstalnya kan sudah saya buatkan di sini nih. Cukup diinstal satu kali dengan cara klik dua kali. Jadi Anda bisa menginstal aplikasi ini dengan cara mengklik dua kali aplikasi ini. Atau dengan cara klik kanan, kemudian klik Run as Administrator. Nah, coba kita klik saja dengan cara dua kali ya. Oke. Nah, sudah tampil ya. Nah, ini katanya Save Exam Browser for Windows. Oke. Nah, Anda tidak akan bisa next menginstal di sini. Nah, Anda harus mencentang I agree to the license gitu ya. Anda harus setuju dulu ya. Setelah ini ya, barulah Anda mengklik install. Oke, ini proses instalasi ya. Ya. Jikalau proses instalasi ini ada terjadi kegagalan, berarti Anda harus mengupdate beberapa file di komputer Anda gitu ya. Artinya Anda harus mengupdate Windows Anda. Bukan berarti dari Windows 10 jadi Windows 11, bukan seperti itu. Tapi Windows 10-nya mungkin ada beberapa aplikasi yang lama harus di-update gitu ya, di Windows Update. Atau mungkin ada aplikasi yang belum terinstall bagi Anda, misalnya aplikasinya Net Framework atau Microsoft Visual C++ gitu ya. Nah, ini bukti bahwasanya Anda berhasil menginstal Save Exam Browser atau SEB yang versi 341. Ya, Anda close ya. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau Anda bermasalah tadi biasanya permasalahannya adalah Net Framework ya. Silakan Anda download Net Framework, sesuaikan versinya apakah 40 sampai 48 atau Anda download Visual apa ya, Visual C gitu ya. Nah, itu sesuaikan dengan apa di sini cara downloadnya ya. Di sini ya. Silakan Anda download ya. Nih. Silakan Anda download, sesuaikan dengan versi-versinya di sini X64 atau 86 gitu ya. Silakan. Nah, nanti untuk permasalahan-permasalahan ini akan saya buatkan nanti tutorialnya gitu ya. Oke, sekarang kita sudah selesai menginstal aplikasinya gitu ya. Nah, jadi
kalau sudah aplikasinya sudah diinstal, ngapain lagi? Jangan Anda install lagi aplikasi pertama ini. Ya, ada mahasiswa itu udah, "Pak, saya sudah eh install aplikasinya, Pak, kok nggak bisa jalan-jalan?" Itu yang salah. Kenapa? Kalau sudah diinstal aplikasinya, langsung diklik aplikasi yang kedua. Jangan aplikasi yang pertama ini diinstal pula. Ada mahasiswa itu sudah 10 kali dia menginstal aplikasi pertama. Padahal di sini sudah jelas-jelas Anda harus membaca mulai UAS MKU. Ini nomor 2 ini aplikasinya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, tingkatkan literasi Anda membaca gitu ya. Oke. Nah, untuk mulai UAS MKU, silakan Anda klik aplikasi kedua. Pastikan tidak ada aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di komputer Anda gitu, supaya komputer Anda itu tidak mengalami hang dan lain sebagainya. Dan pastikan memori Anda tuh kalau bisa minimal 4 giga gitu ya, dan tidak terpakai semuanya gitu ya. Nah, untuk masalah memori ini hati-hati juga memaknainya. Memori tidak sama dengan hard disk seperti ini ya. Ini hard disk nih yang merah-merah nih, hard disk saya nih yang penuh nih. Ya. Nah, yang biru nih masih ada lah gitu. Jadi ini artinya hard disk nih Anda semua. Nah, sedangkan yang saya perlihatkan tadi di sini, ini artinya memori. Nah, bagaimana cek memori yang tersedia atau yang sudah terpakai? Ya, silakan Anda searching di Mbah Google gitu ya. Oke? Cukup rasanya ya. Nah, sekarang kita jalankan aplikasi UAS ini dengan cara klik aplikasi ini 2 kali. Oke? Nah, sekarang coba Ananda lihat. Nah, jikalau nanti ada pemberitahuan ketika Anda menjalankan aplikasi itu, pemberitahuan sistem CBT UNP sedang ditutup sementara untuk update sistem. Kalau katanya seperti itu, artinya Anda sudah sukses untuk menginstal aplikasi MKU, aplikasi ujian MKU ya. Jadi Anda hanya cukup menunggu jadwal uji coba, yaitu tanggal 17 dan 18 dan ujian yang sebenarnya. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Jika nanti ada muncul pemberitahuan nanti ketika Ananda menjalankan aplikasi ini, seperti running application detected katanya. Ini ada aplikasi yang lain ini katanya ya. Nah, itu biasanya itu ada aplikasi remote ya. Ada aplikasi remote komputer atau laptop jarak jauh itu yang sudah Anda pasang. Misalnya TeamViewer, AnyDesk dan lain sebagainya. Maka aplikasi SEB ini otomatis akan memblok aplikasi tersebut. Nah, silakan Anda klik saja yes gitu ya, supaya aplikasi SEB ini berjalan dengan baik. Oke, begitu ya Ananda semua. Cukup jelas ya. Jadi pastikan Ananda memahami apa itu istilah download dan apa itu istilah install. Oke, ada satu lagi hal yang lupa bagi saya gitu ya. Bagaimana ketika saya menginstal aplikasi atau memasang aplikasi tersebut, ada muncul pesan di Windows saya seperti ini, di layar saya seperti ini. Windows protected your PC install message katanya. Ini artinya Windows memproteksi komputer Anda. Jadi aplikasi yang Anda install itu dianggapnya berbahaya, padahal kan tidak berbahaya, ya kan? Nah, cara Anda mengatasi hal yang demikian bagaimana? Yaitu silakan Anda klik more info di pesan yang tampil tersebut ya. More info di sini sudah Anda lihat kan? Bisa Anda lihat ya more info di sini ya. Nah, bisa ya Anda lihat. Nah, di sini more info. Setelah Anda klik more info, maka akan muncul run anyway di sini. Nah, silakan Anda klik saja run anyway dan sudah pasti Anda berhasil memasang atau menginstal aplikasi ujian MKU itu ya. Oke? Nah, kalau nanti ketika menjalankan ujiannya muncul informasi seperti ini bagaimana? Nah, ini artinya Ananda sudah sudah berhasil menginstal aplikasinya. Tinggal tunggu jadwal saja lagi gitu ya. Oke? Cukup jelas ya. Mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat, tingkatkan literasi membaca dan memahami Anda. Jangan lupa subscribe akun YouTube saya dan tinggalkan komentar kalau Ananda ada kendala-kendala dalam mendownload dan menginstal aplikasi SEB ini. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya, aplikasinya sama nak dengan yang tahun lalu Pak?
akan lebih baik Anda coba ulang download ya. Oke.